Selamat datang di channel Sandi Inverter. Saat ini saya sedang setup MPPT sebelum dioperasikan. Sebelumnya harus saya clear dulu memori pada Atmega setelah di flash memori settingannya supaya 0 semua. Kemudian baru saya akan setting tegangan input PV mau mode berapa sesuai dengan request, kemudian mode baterainya berapa, kemudian kalibrasi dan lain sebagainya harus disetting terlebih dahulu. Pertama saya akan clear memori pada Atmega dengan cara reset memori. Caranya switch on dimainkan. Sebelumnya tombol up dan down ditahan untuk clear memori, kemudian tombol powernya dihidupkan. Karena ini saya tangan satu, maka harus cepat. Ini sudah reset memori tadi, memori sudah terset dengan baik. Kemudian saya akan setting tegangan baterainya. Caranya seperti tadi, namun tombol yang ditahan menu dan juga up-nya bersamaan, kemudian switch on. Masuk settingan sensor baterainya, mode baterai yang mau dipakai. Ini karena 12 sampai 48 maksimumnya 60 volt. Di sini juga ada keterangan resistor pembagi untuk sensornya 22K dan 22K dan 2K ada di dalam. Kalau di versi yang SMD kita tinggal jumper saja yang 22K di sini. Ini mode 12 sampai 48, di sini mode 48 sampai 96, di sini 96 sampai 255, di sini 255 sampai dengan 450 volt. Di jumper salah satunya. Ini bisa dirubah. Mau berapa? 450 volt maksimum, 122, 255 volt. Saya pilih yang 22K dan 2K karena resistornya 22K dan 2K, mode baterai 12 sampai 48 volt. Tinggal di OK. Kemudian saya akan setting selanjutnya untuk mode panel surya. Caranya seperti tadi. Kali ini tahan nomor menu dan down, tombol menu dan down. Ini harus cepat, saya ulangin. Oke, masuk resistor PV panel surya. Di sini untuk untuk versi yang lama dia resistornya di sini harus diganti resistor. Ini maksimum di 200 volt, saya buat maksimum di 255 volt untuk maksimalnya. Kalau yang mode SMD dia tinggal jumper aja, mau PV sampai 500 volt, 300 volt, 255, 160 tinggal jumper di sininya. Karena juga ada sistem proteksi tegangan di dalam untuk jumper ini juga mewakili untuk sistem proteksinya dan tingkat kepresisian dari pembacaannya. Kalau 450 volt baterai terus dipakai baterai 12 volt bisa? Enggak bisa, Pak. Cuman kepresisiannya pasti akan lebih baik jumpernya dipindah ke 12 daripada jumper 450 baterainya 12. Dengan range semakin lebar, tingkat kepresisian pada tegangan rendah itu berkurang. Jadi di sini juga memerlukan jumper mode supaya terfokus pada mode yang ingin dipakai. Juga sistem proteksinya akan aktif untuk tegangan baterai. Di sini akan saya buat berapa ya? 160 volt PV. Kalau di sini R-nya 100K berarti saya buat aja 255 karena MOSFET-nya sudah support sampai 200 volt. Kemudian OK saja.
Setelah itu saya akan setting frekuensi dari induktor. Ini induktor 40 ampere kali 2 80 ampere. Di sini saya limit 75 ampere untuk sistem programnya. Untuk setting frekuensinya caranya seperti awal tadi, namun yang ditekan tombol up-nya. Oke, masuk tombol up saja yang ditekan, masuk ke frekuensi adjustment untuk induktornya. Di sini dalam satuan tertentu saya tulis di ini frekuensinya kisaran 16 kHz sampai berapa ya? Saya lupa. Jika saya naikkan nanti frekuensi di osiloskop juga akan berubah. Saya tekan. Semakin naik value-nya maka semakin rendah frekuensinya. Semakin rendah artinya menggunakan trafo ferrit yang lebih besar ukurannya. Kalau ferrit yang lebih kecil ini frekuensinya lebih tinggi. Bisa di adjustment sendiri sampai induktornya tidak bergetar atau tidak bunyi. Ini bisa sambil PV-nya dihidupkan. Nah, PV dihidupkan, kita bisa mendengar suara frekuensi dari induktor. Kita adjust sampai frekuensinya hilang. Sampai getarannya hilang. Untuk settingannya untuk trafo yang ukuran segini, ini settingannya 500 atau 200. Kalau 500 ini udah enggak, kalau 200 enggak bunyi. Sebetulnya ini cuman menghilangkan suara desis dari switchingnya. Kalau untuk arus pengisiannya dia sama, mau frekuensi rendah atau tinggi, karena ini sudah di limit untuk optimum frekuensinya dari range berapa, jadi ini tinggal menghilangkan suara noise-nya aja. Banyakan saya pakai yang di 500 kali ini. Kisaran berapa ya nih? 6. Frekuensinya antara 7 kHz sampai dengan 20 kHz atau berapa, nanti saya cantumkan di kolom karena ini udah lupa saya. 500 saja. Kemudian adjustment sensor arus, tombol down ditekan sambil powernya dihidupkan. Ini untuk kalibrasi sensor arus PV. Biasanya tidak perlu karena ini sensornya sudah bawaan dari untuk sensor modul, ini IC sensor modul, jadi pastinya presisi. Kalau yang di sini ada di belakang PCB. Oke, selesai untuk settingan factory setting. Di sini saya tinggal adjustment cut off baterai, kemudian float baterai, buat maksimumnya mau berapa, kalibrasi tegangan baterai. Nanti di sini multimeter masuk, ini dicek apakah sama, jika belum bisa di adjust naik atau adjustment turun. Begitu juga dengan tegangan PV-nya, di adjustment naik atau turun sesuai dengan multimeter yang dicolokkan pada terminalnya. Ini sambil PV-nya dihidupkan. Kalau dihidupkan nanti tertampil di LCD. Ini minimum PV volt 20, minimum PV masuk. Oke, saya setting dulu, akan saya pause videonya untuk setting tegangan cut off load supaya tidak terlalu lama. Kalau LCD-nya karakternya begini, dia kendor.
Nanti 1 menit kemudian dia merestart untuk LCD-nya. Jadi LCD-nya refresh setiap 1 menit sekali, nanti normal. Tidak masalah untuk display seperti ini, atau bisa restart langsung MPPT. Karena ada refresh untuk LCD display setiap 1 menit sekali, tapi bukan untuk merefresh IC-nya. Dia merefresh tampilan LCD setiap 1 menit sekali, atau bisa disetting di program. Kan saya masuk ke menu ini, cut-nya sudah di setting 53, floatnya 52,5, kemudian watt maksimum sudah, kalibrasinya belum. Jadi saya siapkan multimeter untuk cek pada terminal baterai berapa voltnya. Di sini 49,97. Di sini disamakan juga 49,97. Saya percepat. 49,97. Oke, mendekati sudah. Sekarang kalibrasi tegangan PV. Cek pada terminal panel surya 98,9 volt. Di sini masih 90. Adjust dulu. Tadi 98,9 volt. Oke, hampir selesai. 98,9 volt. Sudah sama. Kemudian ini minimum PV. Oke, sudah. Settingan selesai. Apakah running MPPT-nya? Tegangan arus, daya pengisian naik. Oke, normal, berfungsi dengan baik. Ini gelombang PWM-nya karena sudah masuk induktor, jadi tidak bisa dilihat square kotaknya. Normal. Sekarang cek arus. Arus baterai 9,15. Dikali 51,1 volt baterai, nanti hasilnya watt mendekati watt PV yang 520 watt ini. Sekarang cek arus PV. 7,7 ampere. Di sini 7,7 ampere juga udah presisi untuk wattnya. Efisiensinya pasti 97-98%. Sudah dipastikan. Dengan MOSFET 4 buah, kita bisa bandingkan MPPT 60 ampere di pasaran. Mereknya Pomr. Ada 3 MOSFET, masing-masing MOSFET menghandle 20 ampere kali 3 artinya 60. Induktornya ini ada dioda, satu set MOSFET, satu pasang dioda. 60 ampere. Induktornya ada 1, 2, 3. Di sini induktornya 2, masing-masing 40 ampere yang dihandle oleh 2 buah MOSFET. Masing-masing ada 2 channel, 2 MOSFET, handle, induktor, dan juga memiliki 2 dioda. Jadi seperti ada 2 MPPT ini. Kalau MPPT-nya 1 induktor.
Kemudian drivernya ada 2 channel. Di sini ada 2 TLP 250. Ini 1 TLP-nya belum saya pasang tadi. Jadi ini running 1 induktor, yang 1 dingin nih. Ini juga masih dingin. 540 watt. Ada sensor suhunya di bawah yang menempel dengan heatsink. Nanti kalau udah panas fan-nya muter. Untuk versi yang sekarang dirubah SMD. Pastinya performa lebih bagus, kualitas lebih terjamin. Ada 4 channel, ada 4 MOSFET, 1, 2, 3, 4. HY1290 untuk rekomendasi, dan 3 dioda Moore 3060, sama persis seperti merek yang ada di pasaran. Atau bahkan bisa saya pasang yang lebih besar lagi MOSFET-nya. Pastinya arusnya lebih tinggi. Kalau yang MOSFET di sini, ini MOSFET pemutus panel surya. Jadi panel surya itu diblok oleh dioda. Di sini diodanya menggunakan MOSFET karena lebih efisien. Di pasaran juga ada diodanya pakai MOSFET juga. Untuk driver LCD kalau mau diperpanjang bisa pakai serial I2C di sini. 4 kabel untuk LCD. Kalau LCD-nya onboard aja nanti ikut terminal yang ada di sini, terminal LCD. Tombol juga bisa dipotong ke panel box. Kemudian ini perpanjangannya, soket masuk di sini. Ini fan-nya. Ini untuk uploading program software, sewaktu-waktu bisa diupdate, atau untuk flashing. Ini saklar MPPT. Ini mode step down-nya sampai dengan 450 volt. Dia bisa menghandle tegangan baterai langsung. Ini bagian sistem mode baterai, settingan jumper. Ini settingan jumper PV-nya. Ini sensor arus maksimum 30 ampere pada panel. Ini fuse untuk baterai. Ini fuse untuk panel. Oke, mungkin sekian dulu factory setting dari MPPT Atmega. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan 18 menit.